Yo guys, saya Mimin dengan HP layar retak. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul ini. Sebuah film inspiratif yang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan ada sedikit sedih-sedihnya sih, tapi nggak sampai bikin Mimin menangis. Dan langsung saja kita ke ceritanya, maknyot jedwar. Kisah dimulai pada bulan Desember tahun 2022, di mana seorang pensiunan tentara yang saat ini menjadi guru biologi yang bernama Daniel mendapat telepon dari pemerintah mengenai pengumuman perekrutan tim penelitian Angkatan Darat, sebuah pekerjaan yang sangat ia idam-idamkan. Sementara itu istrinya yang bernama Emmy dan anaknya yang bernama Muri sedang mempersiapkan acara malam Natal sekaligus nonton final Piala Dunia 2022 di rumahnya. Namun ternyata lamaran Daniel ditolak karena ia tidak memiliki pengalaman yang cukup. Hal ini membuat Daniel menjadi depresi karena selamanya ia akan tetap menjadi seorang guru biologi. Daniel pun kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah yang murung. Putrinya lalu menyemangati Daniel dengan berkata kalau ia ingin menjadi seorang ilmuwan yang pintar seperti ayahnya. Daniel dan keluarganya lalu menonton sebuah pertandingan Piala Dunia di televisi bersama-sama. Namun di Qatar tempat pertandingan berlangsung, tiba-tiba muncul kilatan cahaya aneh di tengah-tengah lapangan. Dari dalam cahaya itu keluar sekelompok pasukan bersenjata. Mereka adalah manusia yang mengaku dari masa depan. Dan pasukan itu memberitahu kalau 30 tahun yang akan datang bumi diserang oleh ras alien yang sangat kuat. Dan saat itu manusia hampir musnah dari muka bumi. Maka dari itu mereka datang untuk meminta bantuan kepada manusia yang ada di tahun 2022 untuk dikirim ke masa depan. Untuk membantu pertempuran melawan alien, karena itu adalah harapan terakhir bagi umat manusia di masa depan. Sejak saat itu fasilitas portal waktu menuju masa depan pun dibangun di setiap minggunya. Lalu dikirim ribuan tentara dari seluruh penjuru dunia ke masa depan untuk membantu pertempuran. Dan setelah seminggu pasukan itu akan kembali ke tahun 2022. Namun pada kenyataannya hanya sedikit yang berhasil kembali hidup-hidup karena sangat sedikit tentara yang memenuhi persyaratan yang dikirim ke masa depan. Pemerintah dunia kemudian menetapkan wajib militer bagi warga sipil yang memenuhi persyaratan untuk dikirim ke masa depan. Dan sejak saat itu ribuan warga sipil dikirim ke masa depan untuk membantu peperangan. Namun hasilnya sama saja, setelah 1 minggu hanya sedikit orang yang berhasil selamat dan kembali ke tahun 2022. Hal tersebut akhirnya memicu kepanikan massal di seluruh dunia dan membuat Muri tidak bisa tidur karena dia takut ayahnya akan dikirim ke masa depan dan ia tidak ingin kehilangan ayahnya. Dani lalu memeluk putrinya itu dengan erat dan berkata semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya saat sedang mengajar biologi di sekolah, hampir semua siswanya tidak ada yang memiliki semangat untuk belajar. Dani lalu menghentikan pelajaran dan bertanya apakah muridnya ingin membahas hal yang lain. Seorang siswa bernama Martin kemudian mengangkat tangannya, namun Dani tidak menghiraukannya. Karena Martin selalu ingin membahas tentang gunung purba, karena Martin ini adalah maniak pecinta gunung. Murid yang lain kemudian bertanya kenapa mereka masih saja belajar, sedangkan mereka tahu 30 tahun lagi manusia akan musnah diserang oleh alien. Daniel kemudian menjawab kalau mereka harus tetap belajar karena di masa depan masih dibutuhkan banyak ilmuwan yang mungkin bisa menemukan bagaimana caranya mengalahkan alien-alien itu. Tak lama kemudian Daniel mendapat pesan kalau dirinya terpilih ikut wajib militer. Daniel pun langsung pergi menuju pangkalan militer untuk melakukan tes. Di dalam pangkalan militer Daniel kemudian menjalani serangkaian tes. Setelah di-scan, seorang petugas tidak sengaja memberitahu kalau Daniel akan meningsoi 7 tahun lagi. Namun mereka menolak memberitahu penyebabnya. Dan ternyata Daniel memenuhi persyaratan untuk dikirim ke masa depan. Mereka lalu memasangkan sebuah alat di lengan Daniel, di mana alat itu berfungsi untuk membantu proses teleportasi ke masa depan dan kembali ke tahun 2022. Selain itu, di dalam alat tersebut juga ditanamkan alat pelacak, sehingga Daniel tidak bisa kabur dari tugas tersebut.
Daniel kemudian diberi kesempatan 1 hari untuk mengucapkan salam perpisahan pada keluarganya. Dan ia langsung menemui istrinya yang sedang bekerja sebagai psikolog, yang membantu orang-orang yang selamat dari masa depan, di mana kebanyakan dari mereka mengalami depresi yang sangat berat. Daniel lalu memberitahu kalau dia terpilih menjadi wajib militer, dan selama seminggu ia akan pergi ke masa depan. Amy yang tidak ingin Daniel pergi karena itu sangat berbahaya, dan hanya sedikit orang yang berhasil pulang, dan orang-orang itu pun kebanyakan menjadi gila. Amy lalu meminta Daniel untuk meminta bantuan seseorang yang bisa melepaskan gelang besi itu di tangannya. Daniel lalu segera menuju sebuah bengkel pesawat swasta. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua, dan orang itu adalah James, ayah Daniel sendiri, yang saat ini menjadi tukang servis pesawat terbang. Dan itu adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak 20 tahun lamanya. James yang mengetahui tujuan Daniel datang adalah meminta bantuan melepaskan gelang besi di tangannya, dan kebetulan James juga pernah beberapa kali dimintai bantuan orang untuk melepaskan alat tersebut. Daniel lalu bertanya kepadanya, kenapa dahulu ayahnya pergi meninggalkan ibunya dan dirinya begitu saja. Dan saat itu juga seketika terjadi ketegangan di sana. James lalu mengatakan bahwa setelah pulang dari tugas bertempur di Vietnam, ia mengalami trauma yang sangat berat, sehingga ia tidak ingin dirinya yang sedang depresi sampai mencelakai keluarganya. Namun alasan itu tidak bisa diterima oleh Daniel. Daniel kemudian menuduh ayahnya sebagai pengecut yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Daniel yang marah kemudian tidak jadi meminta bantuan melepaskan gelang besi tersebut. Daniel lalu memutuskan akan menerima keputusan pemerintah untuk dikirim ke masa depan. Daniel pun segera pulang ke rumah dan memberitahu istrinya kalau dia akan tetap pergi ke masa depan. Ia kemudian menemui putrinya yang sedang bermain di halaman. Mengetahui ayahnya akan dikirim ke masa depan, Muri pun langsung terdiam dan meneteskan air mata. Dan karena Muri tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, Daniel lalu memberitahu Muri kalau semuanya akan baik-baik saja. Daniel kemudian berjanji kepadanya bahwa minggu depan dia pasti akan pulang hidup-hidup. Setelah itu Daniel pun kembali ke pangkalan militer, di mana seorang petugas memberitahu titik kelemahan alien yang akan mereka lawan adalah leher dan perutnya. Petugas lain kemudian memberitahu jika mereka sudah genap seminggu ada di masa depan, maka gelang yang mereka pakai otomatis akan membawa mereka kembali ke masa kini. Saat sedang berbaris, Daniel berkenalan dengan seorang peneliti yang bernama Charlie dan seorang tentara yang bernama Durian yang juga terpilih untuk dikirim ke masa depan. Daniel dan Charlie kemudian mendapat informasi kalau Durian ternyata sudah pernah pergi ke masa depan sebanyak 2 kali, dan Durian juga pernah memotong cakar alien yang dia jadikan kalung sebagai souvenir. Setelah mengamati sekitar, Daniel dan Charlie akhirnya sadar kalau ternyata yang terpilih adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun. Alasannya adalah mereka harus sudah meningsoi 30 tahun yang akan datang, agar nantinya setelah melompat ke masa depan mereka tidak bertemu diri mereka sendiri yang sudah tuir, agar tidak terjadi paradoks. Seseorang kemudian bertanya, kenapa petugas tidak mengirim mereka ke tahun sebelum para alien menyerang bumi dan mencegah hal itu terjadi. Sang petugas kemudian menjelaskan kalau mereka hanya bisa melompat di tahun di mana sudah terbangun tower lompatan waktu atau Jamling yang saat ini baru saja dibangun dan 30 tahun di masa depan. Mereka juga memberitahu alien yang akan mereka hadapi bernama Witspeak yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya. Malam harinya tiba-tiba sirine dibunyikan dan para petugas memberitahu kalau di masa depan laboratorium terakhir yang meneliti Witspeak sedang diserang, sehingga mereka harus cepat. Jamling pun dinyalakan, semua orang merasa gugup, namun Daniel mencoba untuk tenang karena dia sudah pernah menjadi pasukan tentara. Mereka pun mulai dikirim menuju masa depan, namun ternyata di ruang kontrol terjadi kerusakan, sehingga orang-orang itu dikirim ke masa depan dengan berjatuhan dari atas langit.